Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Angels and Demons yang rilis tahun 2009. Di mana bercerita tentang Robert Langdon, sang pemeran utama kita yang diundang ke Vatikan untuk memecahkan teka-teki di balik penculikan 4 kardinal yang dipersiapkan untuk pemilihan paus yang baru. Ternyata situasi memburuk saat 4 kardinal calon pengganti paus diculik oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota dari Illuminati. Sang pelaku menyatakan ia akan membunuh ke 4 kardinal di 4 lokasi yang berbeda. Kemudian kota Vatikan akan dibom menggunakan tabung antimateri yang tengah diteliti oleh seorang ilmuwan. Penasaran kan? By the way, buat kalian yang belum nonton sequel sebelumnya dari Angels and Demons yaitu The Da Vinci Code, silakan cek deskripsi video ini ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Scene kemudian berpindah ke CERN Laboratories, laboratorium riset nuklir di Jenewa, Swiss, di mana Pastor Silvano Bentivoglio, Dr. Victoria Vetra, dan tim yang sedang dalam proses reaksi penyatuan gelombang yang menghasilkan 3 antimateri dan suatu langkah untuk mempelajari asal-usul alam semesta dengan mengisolasi sesuatu yang disebut partikel Tuhan. Proses penyatuan berjalan sesuai harapan. Vetra yang sangat senang segera menuju ke ruangan Pastor Bentivoglio dan baru melewati pintu ruangan, Vetra histeris karena mendapati satu bola mata manusia tergeletak di lantai dan 1 antimateri telah dicuri. Ero un livello mai visto prima d'ora. Arrivo subito. Tambah Pastor Bentivoglio ditemukan tewas dengan 1 mata terjungkil. Scene kemudian berpindah ke Harvard University. Profesor Robert Langdon, pakar simbol yang sedang berenang, ditemui oleh seorang polisi Vatikan bernama Claudio Vicenze yang memintanya untuk memecahkan sebuah ambigram pada sebuah dokumen yang dikirim bersama dengan ancaman bahwa para kardinal yang berpotensi menjadi paus telah diculik dan akan dibunuh di depan umum satu persatu di setiap jam mulai jam 8 malam ini. Profesor Langdon setuju. Why me? Your expertise. Formidable. For hour beginning at 8 p.m. tonight in Rome. Vicenze pun langsung membawanya ke markas besar Swiss Guard, penjaga khusus untuk melindungi paus. Vetra juga ada di sana dan melaporkan kronologi kematian Pastor Bentivoglio. Ia juga mengkhawatirkan antimateri yang dicuri karena benda tersebut pasti kehabisan baterai sebelum tengah malam hari ini. Posisi ikatan antimateri di dalam tabung akan lepas dan menyentuh bagian bawah tabung dan akan membuat ledakan cahaya setara 5 kiloton bom. Vatikan pun akan hilang dalam cahaya. Kalimat ini juga diucapkan oleh si penculik yang diduga merupakan anggota Illuminati pada video ancaman yang mereka kirim. Profesor Langdon menduga mereka melakukan balas dendam atas penculikan 4 ilmuwan Illuminati yang dilakukan gereja pada tahun 1668. Dada mereka dicap dengan simbol salib lalu dibunuh sebagai penebusan dosa. Mayat mereka dibuang ke jalan sebagai peringatan agar tidak ada yang mempertanyakan kekuasaan gereja dalam ilmu pengetahuan. Dari video tersebut, Profesor Langdon menyimpulkan langkah yang harus dilakukan adalah menemukan Sekno, tanda awal dari jalur rahasia menuju gereja pencerahan dan 4 gereja lain yang dicurigai menjadi tempat para penculik melancarkan aksinya. He's out on the street. It's a warning to others to stop questioning my work, the path of illumination. Profesor Langdon mencari Sekno dalam buku tulisan Galileo yang berada di Arsip Vatikan atas izin Camerlengo, pengganti paus sementara selama masa sede vacante. That I may grant you access to the archives.
Christianity's most sacred codices are in that archive. Karena menurut Profesor Langdon, Galileo memiliki pemikiran sendiri tentang gereja dan ilmu pengetahuan. Ia membuat kode pada jalur menuju gereja pencerahan, kemudian menggunakan patung karya pemahat Illuminati. Masing-masing patung merupakan penghormatan untuk elemen dasar yaitu tanah, udara, api, dan juga air. 4 gereja itu disebut oleh Illuminati sebagai La Altare della Scienza, yang artinya mengorbankan mereka di atas altar ilmu pengetahuan. Some unknown Illuminati master sculpted for l'altare della scienza. Setiap patung memiliki petunjuk ke patung yang lain, hingga akhirnya sampai di ujung jalur di mana gereja pencerahan berada. Profesor Langdon dan Vittoria berhasil menemukan buku Galileo. It was confiscated from the Netherlands by the margin, sometimes just signed 503. Dialogo, discorso. Veritatis. Diagram of truth. Legno is hidden. Untuk efisiensi waktu, Vittoria nekat merobek halaman yang diyakini menyimpan petunjuk. What is that? English. My English. Sir, here's another one. The path of life. Saat di perjalanan, Profesor Langdon memeriksa kembali halaman itu dan diketahui petunjuknya mengarah pada Pantheon, gereja tertua di Roma, dan lokasi di mana Santi, sang pemahat patung, dimakamkan. Santi's earthly. First marker is at Santi's tomb. Yeah. Elements unfold. Namun setelah mereka tiba di sana, mereka mendapati fakta bahwa makam Santi pernah dipindahkan. Lokasi pertama makamnya bukan di gereja Pantheon, melainkan gereja Santa Maria del Popolo yang juga merupakan buatan Santi. Nervous newlywed. Maybe we're not getting along today. Is it an angle? They're facing east to worship. Agreed. It's Raphael's tomb, but it's the wrong one. Hear it all about your church, you'll listen to me. My church! I'm done. He'll do it here. Mereka pun langsung tancap gas lagi untuk pindah lokasi. Sayangnya mereka terlambat. Salah satu kardinal telah tewas dengan posisi setengah tubuh terkubur dan cap ambigram di dada yang berarti tanah. Patung yang ada di sana mengarahkan mereka ke lokasi selanjutnya, yaitu Saint Peter. The chapel is Raphael. On that lofty quest. Scene kemudian berpindah di mana kerumunan yang menunggu pengumuman paus baru agak menghambat pencarian Profesor Langdon dan tim Swiss Guard. Setelah beberapa saat, Profesor Langdon menemukan ukiran malaikat yang meniup angin yang merupakan petunjuk ke lokasi kedua. An angel blowing out 5 streaks of air. Must be 100 statues up there. Of course, it's still a sculpture. Lonceng pukul 9 pun berbunyi. Seorang kardinal ditemukan sekarat, entah siapa yang membawanya ke kerumunan. Paru-parunya telah dilubangi, dadanya dicap dengan ambigram yang berarti udara. Dari jasad sang kardinal ditemukan sebuah surat pengakuan pembunuhan paus. Tertulis, dengan obatnya sendiri kami menghentikan jantungnya. Dengan jarumnya sendiri kami melubangi pembuluh darahnya. Paus diketahui sempat menggunakan obat tinsaparin yang menurut Vittoria dapat menyebabkan kematian yang mirip stroke jika dosisnya tidak sesuai. Bagian mulut serta lidah jasad akan membiru beberapa hari setelah waktu kematian. He had thrombophlebitis. We have no reason to discuss it. Tinsaparin is lethal in the wrong dose. We're not going to defile His Holiness' body. An overdose could cause massive internal bleeding and brain hemorrhage. Journals. The killer's name could be in here.
Amir Lengo yang merupakan orang yang sangat dekat dengan Paus mengajak Vittoria melihat jasad Paus untuk memastikan kebenaran meskipun melanggar hukum Vatikan. Dan benar saja, lidah serta mulut jasad telah membiru. Testing the visit of a Catholic archbishop. So I also wanted to do my military service. Forgive me. Amir Lengo langsung mengumumkan hal ini di ruang rapat kardinal dan meminta rapat dihentikan. Prima volta, anche Celestino. Attack from an old enemy. Their new god, science. The man who cannot define lightning. This time we fight their stealth with openness. A modern miracle. Evacuate St. Peter's Square. Sementara Vittoria yang kembali ke ruangan mendapati jurnal penelitiannya bersama Pastor Bentofoglio telah dicuri oleh Komandan Richard. Sedangkan di sisi lain, Profesor Langdon kembali ke ruang arsip yang dikawal seorang petugas untuk mencari informasi tambahan dari buku Galileo. Tapi listrik tiba-tiba padam saat mereka sudah berada di dalam. Tanpa listrik, ruangan itu tidak dapat mengalirkan oksigen. Profesor Langdon dan petugas mencoba berbagai cara untuk dapat memecahkan kaca dinding. Hingga akhirnya dinding itu roboh setelah ditembak dan ditimpa dengan rak. Mereka pun segera bergerak menuju lokasi ketiga, yaitu Gereja Santa Maria della Vittoria. Profesor Langdon mulai curiga ada anggota Illuminati yang menyusup menjadi anggota Swiss Guard karena ia hampir saja terbunuh di dalam ruang arsip. Sesampainya di lokasi ketiga, lagi-lagi mereka terlambat. Seorang kardinal lain telah digantung di atas kobaran api dengan tulisan ambigram api di dada. Profesor Langdon dan para polisi berusaha melakukan penyelamatan, namun sang penculik muncul dan menembaki semua petugas. Profesor Langdon bersembunyi hingga para polisi menemukannya. Meski masih dalam keadaan syok, Profesor Langdon memecahkan petunjuk lokasi terakhir yang mengarah ke Piazza Navona. Ia tidak peduli meski Komandan Richard memerintahkan untuk kembali ke Vatikan. Beruntung ada dua polisi yang mau membantu Profesor Langdon. Mereka pun tiba di sana pukul 10:55 malam. Bersamaan dengan mobil lain yang tampak mencurigakan. Dua polisi ini langsung memeriksa, namun si penculik yang berada di mobil itu menembak mereka. Lonceng pukul 10 malam pun telah berbunyi. Si penculik melempar kardinal keempat ke dalam kolam pancuran. Profesor Langdon langsung terjun, tapi ia sangat kesulitan karena tubuh korban dipasangi pemberat. Beruntung para polisi segera tiba dan memberi pertolongan sehingga Kardinal Bagia selamat. Kardinal Bagia menyebut Kastil San Angelo sebagai lokasi di mana keempat kardinal disekap sebelum dibunuh dan merupakan gereja pencerahan bagi Illuminati. Semua tim keamanan pun diluncurkan ke sana. The Illuminati met right under the church's nose. And it's a prison for their enemies. Tapi anehnya, Komandan Richard memilih untuk tinggal. Dengan petunjuk dari arah pedang patung-patung di San Angelo, Profesor Langdon dan Vittoria menemukan mobil penculik berisi dua jasad polisi yang sempat membantu Profesor Langdon. Mereka juga menemukan jalan rahasia dari balik dinding yang menuntun ke sebuah ruangan kecil. Dari petunjuk yang ada di sana, diduga target pembunuhan tidak hanya 4 orang, tetapi 5 orang. Ditambah lagi dengan Paus. Namun karena belum ada Paus terpilih, maka target Illuminati selanjutnya adalah Amir Lengo.
Sesaat kemudian, sang penculik sekaligus pelaku pembunuhan keluar dari tempatnya bersembunyi dan ia mendesak Victoria melempar ponsel ke tungku api dan berkata bahwa ia tidak akan membunuh Profesor Langdon dan Victoria karena dirinya tidak dibayar untuk hal itu. Rupanya si pelaku hanyalah suruhan. Ia kemudian kabur menaiki mobil yang sudah disiapkan oleh bosnya dan tanpa diduga mobil itu meledak. Sementara itu, Profesor Langdon bersama Victoria berhasil kembali ke Vatikan melalui jalur rahasia. Mereka bergegas menuju ruangan Kamer Lengo dan benar saja di sana Komandan Richard tertangkap basah sedang mencap dada Kamer Lengo. Kamer Lengo berteriak Komandan Richard dan Uskup Besar Simeon adalah bagian dari Illuminati. Keduanya pun langsung dilumpuhkan. Profesor Langdon mengambil sebuah kunci dari balik jas Komandan Richard. Simbol yang dicap ke dada Kamer Lengo diduga mengarah ke makam Saint Peter. Dan tanpa pikir panjang, Profesor Langdon serta tim keamanan langsung menuju ke sana dan melakukan pencarian. Mereka berhasil menemukan tabung antimateri yang dicuri 7 menit sebelum pukul 12 malam. Don't touch it. We may have less than 5 minutes. Suhu Saint Peter sangat dingin karena berada di bawah tanah sehingga memperpendek daya tahan baterai antimateri. Saat Victoria akan mengganti baterai, Kamer Lengo yang juga mantan militer membawa kabur tabung itu dengan helikopter. Kemudian menerbangkannya setinggi mungkin, lalu terjun menggunakan parasut. Antimateri itu pun meledak di udara dan menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat. Untungnya hal ini hanya berlangsung sesaat dan tidak ada korban jiwa dan Kamer Lengo mendarat dengan selamat. Kejadian tersebut membuat semua warga Vatikan menuntut penobatan Kamer Lengo sebagai paus yang baru. Scene kemudian berpindah di mana Profesor Langdon dan Victoria mendatangi ruangan Komandan Richard untuk mengambil jurnal. Dan tanpa sengaja mereka menemukan sebuah laci tersembunyi yang menyimpan rekaman CCTV ruangan paus. Dan ternyata Kamer Lengo adalah dalang di balik serangkaian teror ini termasuk pembunuhan paus, bukanlah Illuminati. Kamer Lengo sengaja membuat petunjuk berdasarkan buku Galileo agar semua gereja Katolik memusuhi ilmu pengetahuan yang menurutnya mengesampingkan kekuatan Tuhan. Dari rekaman CCTV saat ia berada di dalam ruangan bersama Komandan Richard, didapati Kamer Lengo yang mengecap dadanya sendiri. Kamer Lengo tidak dapat mengelak dan ia pun kabur ke Saint Peter lalu bunuh diri. Into thy hands, I commend myself. Namun demi menjaga citra Vatikan, penyebab kematiannya disebut karena kerusakan organ akibat peristiwa ledakan dan 3 kardinal dilaporkan sebagai korban kebakaran gereja Santa Maria della Victoria. Pada keesokan harinya, Vatikan telah mengumumkan paus yang baru, yaitu Kardinal Bagia yang hampir tewas tenggelam. Kematian 3 calon paus membuat Kardinal Bagia menjadi calon tunggal yang terpilih secara mulus. Kardinal Bagia memberi buku diagram tulisan Galileo pada Profesor Langdon untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya. Kardinal Bagia kini memulai hidup sebagai Paus Lukas, nama yang ia pilih agar ilmu pengetahuan dan agama menjadi satu. Dan film Angels and Demons pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan. Itu malah membuatmu menjadi rendah hati.
Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama malah menjadikannya tinggi hati. Dadah.